Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam rangka mendukung pengembangan kreativitas ekonomi dan budaya lokal, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto menghadiri event Balikpapan Fest 2024 yang digelar di BSCC Dom Balikpapan. Dalam event ini menampilkan berbagai kegiatan menarik seperti pameran produk lokal, penampilan seni tradisional dan modern, serta diskusi mengenai pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, para pelaku UMKM juga diberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto menerangkan bahwa Polda Kaltim mendukung gelaran Balikpapan Fest 2024 ini dengan mengikutsertakan UMKM Bayangkari serta ikut menampilkan pertunjukan tarian budaya dan fashion show dari pengurus Bayangkari daerah Kaltim. Selain itu juga terdapat penampilan band Sri Kandi Etam Polda Kaltim yang digawangi oleh personil Polwan. Event Balikpapan Fest 2024 dengan tema Nusantara Kreatif ini telah berlangsung sejak tanggal 26 hingga 29 September 2024 dengan menampilkan sejumlah artis lokal dan nasional. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan menggelar pertunjukan akbar yang bertajuk BPN Fest 2024 yang berlangsung pada 26 hingga 29 September di BSCC Dom Balikpapan, Kalimantan Timur. Mengusung tema Nusantara Kreatif, BPN Fest merupakan salah satu upaya Pemkot Balikpapan meningkatkan pariwisata ekonomi kreatif hingga memajukan ibu kota Nusantara. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto mengatakan selain festival musik, Balikpapan Fest juga menghadirkan festival kuliner, tari budaya daerah hingga festival fashion show yang salah satunya ditampilkan oleh Bayangkari daerah Kaltim dengan menampilkan pakaian-pakaian karya dari Ketua Bayangkari daerah Kaltim dan hasil desain Ketua Bayangkari daerah Polda Kaltim. Menampilkan produk desain baju Kusuma Jamrud Katulistiwa tema etnik dalam rangka menggelorakan produk industri kreatif. Dalam kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Afianto beserta Ketua Bayangkari daerah Kaltim, Nyonya Dewi Nanang Afianto. Pemirsa, Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan didampingi Wakapolres Pamekasan AKBP Andi menghadiri kegiatan ngopi ngaji trotoar Lentera Katandur sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Pamekasan, Jawa Timur. Kehadiran Kapolres Pamekasan juga sebagai bentuk kedekatan Polri, khususnya Polres Pamekasan dengan para tokoh agama. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh agama dan masyarakat serta komunitas motor Pamekasan. Kegiatan ngopi ngaji trotoar ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap bulan. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan mengapresiasi pelaksanaan pengajian Lentera Katandur dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad yang penuh hikmat. Ia berharap melalui kegiatan pengajian ini dapat menjalin silaturahmi antar jemaah sehingga membawa dampak positif untuk masyarakat dalam menciptakan Pamekasan yang aman dan kondusif menjelang Pilkada serentak 2024. Ratusan anggota Polri yang memasuki masa purna tugas bersama Babin Kamtibmas dan Babinsa menjalani pelatihan keterampilan mengelola sampah menjadi pakan magot BSF dan budidaya jamur di PTP 9 Semugih Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan anggota Polri yang memasuki masa purna tugas bersama Babin Kamtibmas dan Babinsa menjalani pelatihan keterampilan mengelola sampah menjadi pakan maggot Black Soldier Fly atau BSF
dan budidaya jamur di PTP 9 Sebugi Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario menyampaikan, dengan pelatihan keterampilan ini harapannya dapat mengatasi permasalahan sampah dimulai dari tempat tinggal maupun lingkungan masyarakat. Kapolres juga meminta seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan baik agar mampu mengelola sampah untuk menghasilkan pakan ternak maupun pupuk yang berguna bagi masyarakat. Selain itu, para peserta juga dapat menjadi teladan dalam menjaga budaya tertib dan hidup bersih di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kita ini melaksanakan kegiatan pelatihan Latram. Itu ada TNI, ada Polri, ada ASN. Kemudian kami bersama dengan Pak Bupati yang dalam hal ini diwakili Pak Sekda, kemudian Pak Dandim, Pak Kasdim, dan rekan-rekan dari BTPN bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pelatihan Latram ini. Harapannya adalah bahwa pelatihan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan TNI, Polri maupun ASN dalam rangka persiapan pensiun, sehingga pada saat mereka pensiun sudah ada pekerjaan atau aktivitas sehari-hari untuk bekal atau mereka bisa ada pemasukan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini ada dua item. Yang pertama adalah masalah pengolahan sampah, kemudian yang kedua adalah pengolahan jamur tiram. Sehingga dari dua topik pelatihan itu bisa bermanfaat untuk rekan-rekan peserta. Pada kesempatan itu, Kapolres Pemalang juga memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang telah melakukan pendampingan dalam pelatihan keterampilan pengelolaan sampah. Pelatihan keterampilan pengelolaan sampah menjadi pakan magot PSF dan budidaya jamur ini menghadirkan instruktur dari Jawa Tengah Innovation Center Semarang. Para peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 198 personel terdiri dari anggota Polri yang akan purna tugas sebanyak 33 personel, Babin Kamtibmas 144 personel, dan Babinsa 21 personel. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Personel Babin Kamtibmas Kelurahan Dangerako Polres Palopo, Aibtu Ruslan memberikan perhatian khusus kepada warga disabilitas dan memugar rumah warga yang tak layak huni. Giat mulia Aibtu Ruslan ini mendapatkan apresiasi warga. Ada kasih angka bantuan beras. Nah, terus ini untuk anak ini satunya toh. Nah, ini adalah mandinya kan dapat jarang sekali kamu mandi. Nah, sabun. Aibtu Ruslan kembali menunjukkan kepeduliannya pada warga di Jalan Belimbing, Kelurahan Dangerako. Kali ini dirinya mendatangi kediaman Ibu Nurmi yang tinggal di Gubuk Reog. Dirinya tidak datang dengan tangan kosong, tapi Aibtu Ruslan membawa bantuan berupa pakaian dan alat mandi. Bantuan itu diberikan kepada Ikhwan yang merupakan anak Ibu Nurmi. Ikhwan menderita lumpuh layu selama 10 tahun. Cedera ini diperoleh saat kecelakaan ketika dirinya jadi tukang ojek. Mereka berdua berdiam di rumah yang tak layak huni, dinding hingga lantai jauh dari kata layak. Bahkan ketika banjir datang, rumah Ibu Nurmi terendam. Beruntung Aibtu Ruslan kembali perjuangkan warganya itu untuk dapat bantuan rumah. Rencananya rumah tersebut akan dibangun dalam waktu dekat, sementara Ibu Nurmi dan anaknya akan disewakan rumah kos untuk sementara. Dana tersebut menjadi tanggungan Aibtu Ruslan. Tak hanya itu saja, jika terdapat kekurangan dari biaya pembangunan rumah, maka Aibtu Ruslan akan menambahnya dengan memakai dana pribadinya.
sekaitan dengan bantuan rumah baru ini, bukan bedah rumah tapi rumah baru. Pertama itu setelah kami memberikan bantuan, kemudian melihat situasi dan kondisi yang rumah Ibu Nurmi ini, warga RT 02 RW 06 Kelurahan Daerahko. Kemudian saya bersama dengan 3 pilar kelurahan, lurah dan babinsa langsung ke lapangan, kemudian melaporkan ke pimpinan. Kemudian saya bersama dengan rekan kami 3 pilar kelurahan menghadap ke Basnas, dan oleh Basnas Kota Palopo menyampaikan kepada kami untuk membuat surat permohonan, dan alhamdulillah atas usaha kami Basnas memberikan bantuan 20 juta rupiah untuk pembuatan rumah baru ini. Tentu kalau rumah ini akan dibongkar, ini tidak cukup untuk 20 juta. Jadi ini nanti saya bersama dengan rekan kami 3 pilar kelurahan untuk tetap bagaimana supaya bisa menyelesaikan rumah Ibu Nurmi dengan baik. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.